Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini 3 Maret 2022, bertepatan dengan akhir pekan ya. Jumat di akhir pekan dari awal bulan, kita akan coba untuk melihat bagaimana jelang penutupan di candle weekly. Kemudian nanti kita akan coba bandingkan dengan di candle-candle sebelumnya. Adakah kemajuan yang signifikan? Adakah pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga di hari-hari sebelumnya atau bahkan minggu-minggu sebelumnya? Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD ya, tidak ada salahnya kita kembali untuk mereview, mengevaluasi sebagai bahan koreksi kita. Dari yang sudah kita sampaikan kemarin, posisi entry kita tidak ada yang tersentuh sama sekali. Perhatikan yang kita sudah buat garis ini, karena kita juga lebih hati-hati. Kita menempatkan posisi setelah level ya. Jadi kita perkirakan dia akan turun di area di sini, kemudian akan memantul kembali. Sehingga kita menempatkan posisi sell setelah level ini. Ketika dia breakout atau melewati cukup panjang, maka ada kemungkinan dia bergerak turun, sehingga kita tempatkan sellnya di 1828 ya. Kenyataannya mendekati di sini tidak ada yang jauh lebih kuat dan kembali naik. Di posisi atas kita menempatkan buy-nya di atas levelnya, di atas high untuk satu hari kemarin 1839 ya. Kenyataannya tidak banyak bergerak jauh di atas dan kembali turun ya. Satu hari kemarin range-nya sangat kecil dan tidak ada pergerakan yang signifikan, sehingga tidak ada transaksi di sana yang tersentuh sama sekali ya. Kecenderungan memang turun tapi kecil sekali, berdekatan dengan harga bukaan, sehingga kondisi seperti ini membuat kekuatan buyer dan seller seimbang, tidak ada yang dominan di sana. Kita di pair lain ya, yang kita analisa kemarin di Euro USD ya. Perhatikan di Euro USD yang kita petakan satu hari kemarin, kira-kira pergerakannya akan seperti ini dengan posisi high dan low-nya menuju ke atas. Ada kemungkinan akan bergerak naik ketika dia tidak mampu retest, ketika dia tidak mampu koreksi di sana. Sehingga ketika memantul kita manfaatkan buy-nya di sini setelah benar-benar buyer itu kuat. Tentu jika tidak mampu breakout. Kenyataannya dia mampu breakout dan cukup panjang ya. Sehingga posisi sell kita tempatkan di bawah levelnya. Sell tersentuh, kemudian target 1 juga tersentuh, target 2 juga tersentuh, koreksi tidak tersentuh. Jadi satu hari kemarin hanya satu posisi dan 100% tersentuh semuanya. Kemudian di posisi pound sterling ya, di pound sterling kita juga buat satu pemetaan kemarin, naik kemudian turun. Nah, kalau yang sell yang pound sterling ini valid ya, 100% valid. Sesuai dengan arah dan posisi juga tersentuh di sana ya. Sell juga tersentuh, kemudian target juga tersentuh, bahkan koreksi juga tersentuh,
dan akhirnya memantul ya. Di area ini persis memantul. Itu artinya satu posisi satu hari kemarin untuk pound sterling ada dua posisi yang tersentuh dan profit semuanya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana juga mendapatkan potensi peluang yang sama-sama kita bisa profit dan bisa withdraw tentunya. Hari ini Jumat terakhir untuk kita withdraw untuk di minggu ini ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat semuanya ya, bukan hanya kita yang bisa menikmati, tapi teman-teman juga bisa menikmati semuanya. Oke, selanjutnya kita kembali ke pergerakan emas ya. Kita kembali ke XAU. Kita kembali ke emas ya, dimana kemarin tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Kita lihat di time frame weekly karena ini mau tutupan candle. Di time frame weekly ada candle yang sangat kuat sekali bergerak naik, sehingga kemungkinan terbesar di minggu depan akan ada peluang naik lagi ya. Sehingga kalau kita tarik yang terdekat di sini, ini ya, naik turun, naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, ini sudah trennya sudah terbentuk, kemudian turun. Setelah ini kembali naik ya, kembali naik, break di beberapa levelnya. Kemudian perhatikan sempat turun dan ini berada di area levelnya. Kemudian naik begini. Di levelnya tidak mampu, dia akan bergerak memantul ke atas. Nah, hari ini, minggu ini, karena sudah tebal sekali, kecil kemungkinan akan berubah menjadi warna merah ya. Kalaupun dia turun, koreksi tetap akan didominasi oleh warna hijau ya. Kalau kita amati, kalau kita tarik sampai di bawah ini 3000 sekian, masih sebenarnya masih potensi ya. Kalau cuma dia memantul bergerak ke bawah range 3000 bukan hal yang sulit untuk di emas ya, tetapi dari pergerakannya, historinya, pergerakannya lebih dominan ke atas, maka tentu akan kecil kemungkinan untuk bergerak sampai berubah menjadi warna merah ya. Apalagi sudah jelang-jelang pergantian candle, sehingga ada peluang, ada potensi untuk satu minggu ke depan akan bergerak naik lagi. Kita lihat di time frame hari ini untuk memetakan ya bagaimana potensi dan peluang untuk satu hari ke depan. Kita coba oret-oret dulu. Di sisi atas kita batasi, ini ada level di sana. Kemudian ya, kita tarik garis bantu dulu untuk nanti melihat. Kemudian turun, balik naik. Di sisi sebelah bawah atau sebelah kiri ini ada level di sana dan ternyata memantul, maka ada kemungkinan masih akan bergerak naik, kira-kira akan melewati, bahkan akan mendekati level puncaknya di sini, sehingga kita bisa manfaatkan buy di sini. Kita bisa menempatkan posisi buy di 1841
atau buy stop di 1841, silakan nanti diatur sesuai dengan style masing-masing. Targetnya di sini. Oke, buy ini kita targetkan di 1845. Target 1 ini 1845. Kemudian target 2-nya kita tempatkan di sini 1851. Ini target yang kedua. Kemudian hari ini karena Jumat dan kemarin range-nya cukup pendek, kita gunakan yang lebih panjang di sini. Ya, kita gunakan yang lebih panjang sehingga ketika dia bergerak naik bisa mendekati level di atasnya di sini ya. Oke. Terlalu tinggi kita taruh di sini aja. Kita cari yang banyak disentuh sehingga punya kekuatan yang lebih valid di sana. Kita menempatkan koreksi di 1858. Ini sell limit sebagai koreksinya di 1858. Sementara di posisi bawah ya, di posisi bawah di posisi bawah kita amati kira-kira kalau nanti tidak mampu di sini, ternyata tidak mampu dia breakout, maka akan kembali turun. Kalau dia tidak mampu breakout, maka akan kembali turun. Sebaliknya, kalau di area ini mampu dia breakout dengan baik atau mampu breakout dengan kuat, maka akan berlanjut naik hingga mendekati target yang kedua, dan ketika dia terus bergerak naik akan mendekati batas titik jenuhnya. Semakin ke atas semakin mendekati titik jenuhnya, dan terakhir kita buat maksimum di 1860 berapa tadi, 1866. Untuk bergerak ke sana tentu membutuhkan perjuangan yang sangat berat, karena itu kita akan uji dulu di level bawahnya, nanti kita akan ikuti dan kita update. Sementara ketika dia memantul, kita akan menempatkan posisi sell-nya. Kita akan menempatkan posisi sell di sini untuk yang di bawah. Kita targetkan cukup enggak sampai di levelnya. Kita tempatkan di sini sell-nya 1834 ya. Dengan target yang pertama, target terdekat sekitar berapa ini? 1830. Ini kita target dulu yang pertama. Target terdekat di 1830 sekitar 400. Kemudian target yang kedua di sini di 1823. Ini target yang kedua. Sementara di posisi titik terendah jenuhnya kita tempatkan di 1819. Sehingga kita menempatkan untuk area koreksi dengan buy limit di sana di 1819. Kemudian ketika dia
bergerak kuat turun ya, kita masih belum yakin tapi ya. Sementara itu dulu ya koreksinya sampai di sini. Nanti kita lihat perkembangannya, minimal dia breakout dulu di level pertama, kemudian level kedua baru kita nanti akan lihat sejauh mana kemampuan sellernya, apakah ada tanda-tanda pembalikan atau sebaliknya justru malah jauh lebih kuat. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan update lagi nanti di area-area ini. Sekali lagi tidak harus kita menggunakan pending order, silahkan nanti sesuaikan. Kalau mau sell eksekusi langsung silahkan, buy eksekusi langsung silahkan. Tapi kita tempatkan di situ area-area yang kita anggap penting untuk mendapatkan harga terbaik. Kita bisa menggunakan pending order, buy stop, sell stop, atau dengan sell limit, buy limit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.